Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira Nuruzah Romandoni, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah proses pembuatan media pembelajaran IT berupa PowerPoint dengan tampilan yang lebih menarik. Di sini saya mengambil kurikulum Merdeka pada fase D dengan elemen membaca dan memirsa, yaitu dengan CP peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Misalnya, teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Sementara itu, ATP yang saya ambil yaitu peserta didik mampu mengungkapkan makna tersurat dan tersirat dari teks naratif yang dibaca dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung.
Berikut ini merupakan hasil media pembelajaran IT yang telah saya buat, yaitu PowerPoint mengenai teks narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Kira-kira teman-teman sudah tahu atau belum apa itu teks narasi? Jika belum, mari kita simak PPT berikut ini. Jadi, pada slide pertama dan juga slide kedua, saya menggunakan fitur transisi, animasi, tautan, sehingga ketika kita mengklik salah satu tombol, maka akan berpindah ke slide selanjutnya. Pada slide pertama berisi mengenai judul, dan pada slide kedua berisi mengenai identitas. Pada slide pertama saya juga menggunakan fitur audio yang berisi suara saya sendiri. Jadi saat fitur audionya ini diubah peraturannya menjadi terputar saat diklik, kita sebenarnya bisa menggunakan fitur tautan. Jadi ketika kita menekan tulisan mulai akan berpindah pada slide kedua seperti ini. Kemudian pada slide kedua kita bisa menekan tombol panah pada pojok kanan bawah agar berpindah pada slide ketiga. Di sini sudah mulai memasuki materi. Ada materi 1 hingga ketiga, kemudian daftar pustaka dan juga kuis.
Sebagai pembuka, saya melampirkan CP atau capaian pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan fitur transisi, animasi, dan juga tautan. Jadi ketika kita menekan tombol, maka akan berpindah ke slide selanjutnya. Nah, di sini jika kita menekan tombol panah pada kiri atas, maka akan muncul sub-sub materi. Secara sederhana, teks narasi dapat diartikan sebagai suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Jadi pada materi pertama ini berisi pengertian, ciri-ciri, dan juga tujuan. Pada slide pengertian ini, saya memberikan pengertian dari teks narasi. Di sini saya juga menggunakan fitur transisi, animasi, kemudian audio sama seperti di awal tadi. Tetapi di sini audionya berisi penjelasan mengenai pengertian teks narasi. Di sini saya juga menggunakan fitur tautan. Jadi ketika kita menekan tulisan ciri-ciri, maka akan berpindah ke slide selanjutnya yang berisikan ciri-ciri, yaitu seperti ini. Teks narasi memiliki 3 ciri-ciri. Pertama, menonjolkan unsur perbuatan. Kedua, dirangkai dalam urutan waktu. Dan yang terakhir, berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi. Pada slide ini, saya juga menggunakan fitur transisi, animasi, dan juga tautan. Saya juga menambahkan fitur audio yang berisi penjelasan mengenai ciri-ciri teks narasi. Tujuan dari teks narasi yaitu memberikan wawasan kepada pembaca, memberikan hiburan, dan memberikan informasi untuk pengetahuan. Pada slide ini berisikan tujuan dari teks narasi. Di sini saya menggunakan fitur transisi, animasi, dan juga tautan. Jadi ketika tulisan tujuan ini ditekan, maka akan berpindah ke slide yang berisikan tulisan tujuan. Kemudian untuk berpindah ke materi kedua, kita dapat menekan tombol panah yang berada di sebelah kiri. Teks narasi terdiri dari 4 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Pada materi 2 ini berisi mengenai struktur, unsur, dan juga jenis dari teks narasi. Jadi pada slide pertama pada materi kedua berisi mengenai struktur teks narasi. Di sini saya juga menggunakan fitur transisi, animasi, tautan, dan juga audio yang berisi penjelasan mengenai struktur. Kemudian untuk berpindah pada slide selanjutnya, kita cukup menekan tulisan unsur-unsur. Unsur teks narasi yaitu tema, kemudian latar, penokohan, dan juga alur. Pada slide ini, saya juga menggunakan fitur transisi, animasi, tautan, dan juga audio yang berisi penjelasan mengenai unsur-unsur teks narasi. Untuk berpindah pada slide selanjutnya, kita cukup menekan tulisan jenis. Teks narasi memiliki beberapa jenis, contohnya narasi informatif, narasi artistik, dan narasi sugestif. Pada slide ini, saya juga menggunakan fitur transisi, animasi, tautan, dan juga audio yang berisikan penjelasan mengenai jenis-jenis teks narasi. Kemudian, untuk berpindah ke materi ketiga, kita cukup menekan tombol panah yang berada di sebelah kiri. Pada materi ketiga ini berisikan mengenai contoh teks narasi yang berjudul Bandung Lautan Api. Untuk berpindah ke slide selanjutnya, kita cukup menekan tulisan contoh.
Pada slide ketiga ini, saya menggunakan fitur transisi, animasi, dan juga tautan. Kemudian ketika kita menekan tulisan contoh, kita juga dapat berpindah ke slide yang berisi mengenai teks audio visual yang diambil dari YouTube. Contoh struktur teks narasi berikutnya adalah reorientasi, yang sebenarnya tidak wajib ditulis oleh para penulis, yaitu pesan moral. Jangan pernah Anda menyakiti perasaan orang tua, karena Anda tidak pernah tahu apa saja yang telah dilakukan oleh orang tua Anda, sehingga Anda bisa menjadi seperti sekarang. Dan Anda tidak akan pernah tahu kapan orang yang disayangi akan meninggalkan untuk selama-lamanya. Video yang saya ambil berisi mengenai materi teks narasi sekaligus contoh dan penjabarannya. Di sini kita bisa mengambil video yang menarik dan juga sesuai dengan materi kita. Kemudian untuk berpindah ke slide selanjutnya, kita dapat menekan tombol panah yang berada di sebelah kanan pojok bawah. Kita akan berpindah ke slide yang berisikan daftar pustaka. Pada slide daftar pustaka ini, saya menggunakan fitur transisi, animasi, tautan, dan juga hyperlink. Jadi ketika kita menekan tulisan materi 1, materi 2, teks narasi, dan video, akan terhubung langsung dengan link web yang berisikan materi mengenai teks narasi, kemudian contoh teks narasi, dan juga video yang berisikan teks audio visual beserta materi pembahasannya. Langsung saja kita buka. Begitulah contoh dari hyperlink yang saya gunakan. Kemudian untuk berpindah ke slide yang terakhir, kita cukup menekan tombol panah seperti sebelumnya. Ya, pada slide terakhir ini berisikan mengenai kuis. Kuis yang pertama berisikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan teks narasi pada materi ketiga, yaitu yang berjudul Bandung Lautan Api. Di sini saya memberikan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Kemudian untuk berpindah pada kuis 2, kita cukup menekan tulisan kuis 2 dan akan langsung berpindah slide. Di sini saya memberikan barcode dan juga memberikan hyperlink. Jadi siswa dapat mengakses kuis yang berbentuk permainan melalui barcode ataupun link. Pada slide kuis ini saya menggunakan fitur transisi, animasi, tautan, dan hyperlink. Berikut adalah contoh hyperlink yang berisikan kuis permainan yang telah saya buat. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai media pembelajaran berbentuk PowerPoint yang telah saya buat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.